Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya tetap sehat ya. Kembali lagi bersama Ana Pak Korib di pelajaran PJOK. Baik, untuk kesempatan kali ini dalam pelajaran PJOK kita akan membahas tentang apa itu kebersihan tubuh. Nah, kebersihan tubuh itu kita akan membaginya menjadi beberapa bagian ya. Untuk yang pertama ada kebersihan badan, kebersihan kuku, kebersihan kulit, kebersihan gigi, kebersihan rambut, kebersihan hidung, kebersihan telinga, dan kebersihan tangan. Dan terakhir adalah kebersihan kaki, di mana kebersihan seluruh anggota tubuh ini berbeda-beda bagaimana cara membersihkannya. Dan manfaatnya pun juga sangat baik ya untuk tubuh kita. Baik, langsung saja kita akan bahas dari kebersihan badan terlebih dahulu. Untuk kebersihan badan, perhatikan badan yang kotor itu akan terasa lengket ya. Kemudian kuman akan mudah tumbuh saat badan kita kotor dan baunya menjadi tidak sedap. Nah, karena itu kita harus mandi 2 kali sehari. Gunakan sabun mandi, menggosok sabun mandi dengan merata ya ke seluruh tubuh, tidak ada bagian yang terlewat atau yang masih kotor. Kemudian bilas dengan air bersih sampai sabunnya hilang. Dan yang terakhir, keringkan dengan handuk yang bersih. Ingat, setelah mandi kita harus mengeringkan tubuh kita dengan handuk. Kenapa kita harus mengeringkan tubuh kita dengan handuk? Karena tubuh yang kotor, tubuh yang basah, saat kita langsung menggunakan pakaian itu bisa menyebabkan kelembapan tubuh kita meningkat sehingga bisa memicu tumbuhnya jamur. Nanti bisa gatal-gatal ya. Tidak ada yang mau pasti di antara kalian ya. Baik, selanjutnya ada kebersihan kuku. Untuk kebersihan kuku, apabila kuku kotor, perhatikan itu bisa menjadi tempat bersembunyi kotoran. Selain itu juga kita membersihkan agar terhindar dari penyakit, karena kotoran biasanya akan membawa penyakit. Caranya adalah memotong kuku minimal 1 minggu sekali ya. Ini sekali, Afan ini tulisannya hilang, nggak kelihatan nih kayaknya. Potong kuku minimal 1 minggu sekali. Poin yang penting selanjutnya adalah belajar memotong kuku sendiri ya. Perhatikan, ini juga namanya belajar. Kalian harus hati-hati, jangan sampai bagian kulit atau bagian dagingnya terkena ya, itu akan sakit. Nah, agar aman kalian harus menggunakan gunting kuku. Jangan gunakan benda tajam yang lain ya, seperti pisau atau benda yang lain, gunting biasa jangan, tapi gunakan gunting kuku. Itu akan sangat aman karena bentuknya memang dibuat agar aman dan nyaman untuk menggunting kuku. Baik, selanjutnya ada kebersihan kulit. Untuk merawat kebersihan kulit kita harus mandi ya, sama seperti tadi yaitu 2 kali sehari. Dan jangan menggaruk kulit dengan benda kasar atau benda kotor. Apabila tangan kalian kotor, jangan gunakan untuk menggaruk kulit. Seumpama kalian sedang main aktivitas di luar, tangan kalian kotor, kulitnya terasa gatal, jangan digaruk ya. Apalagi kalian menggaruknya dengan benda yang kasar seperti batu. Nah, jangan. Itu akan merusak kulit kalian. Yang ketiga, kalian perbanyak makan buah dan sayur. Kenapa harus banyak makan buah dan sayur? Karena dari situlah kulit mendapatkan nutrisi agar kulit kalian menjadi halus dan lembut, tidak kasar. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Yang keempat ya, Afan ya. Ini minum air putih yang cukup. Kenapa? Karena untuk menjaga kelembaban kulit kita agar kulit tidak kering. Apabila kulit kering nanti jadinya bisa mengelupas malah ya. Baik, yang selanjutnya jangan menggaruk luka yang belum kering. Apabila kalian tidak sengaja terluka atau tergores sesuatu dan menimbulkan luka ya, biasanya lukanya itu ada bekasnya. Biasanya kalau belum kering rasanya gatal sekali ya. Tapi kita tidak boleh menggaruknya.
tunggu sampai kering dan mengelupas sehingga muncul kulit baru digaruk tapi pelan-pelan apabila masih gatal ya. Saat belum kering ingat jangan digaruk ya. Selanjutnya ada kebersihan gigi. Ya, caranya tentu saja dengan menggosok gigi. Bagaimana menggosok gigi yang benar? Kalian menggosok gigi minimal 2 kali sehari, yaitu sehabis sarapan, setelah sarapan, dan sebelum tidur. Nah, selanjutnya kalian gosok gigi dengan membuat bulatan kecil ya, membuat bulatan kecil. Nanti kapan-kapan atau apabila ada kesempatan kita bisa praktek gosok gigi bersama. Itu ada di pelajaran tematik juga kalau tidak salah ya. Semoga itu bisa terlaksana. Amin. Dan selanjutnya tentu saja gunakan pasta gigi, jangan gunakan sabun ya. Namanya menggosok gigi harus menggunakan pasta gigi. Jangan mentang-mentang pakai sabun bisa bersih Ustadz. Oh, enggak enak ya. Pakainya pasta gigi. Apabila kalian tidak kuat dengan pasta gigi yang pedas, kalian bisa menggunakan pasta gigi yang tidak terlalu pedas. Selanjutnya, jangan makan dan minum terlalu panas atau dingin. Apabila makanannya masih panas, kalian tunggu agak dingin baru dimakan. Sebaliknya, apabila itu es batu jangan digigit. Es batu tidak untuk digigit, itu hanya untuk mendinginkan minuman. Ingat, jangan terlalu panas atau terlalu dingin. Apalagi setelah minum es langsung makan panas. Oh tidak, jangan ya. Itu bisa membuat gigi kita langsung rusak, bisa retak nanti ya. Selanjutnya agar gigi ini kita melakukan semua ini agar gigi tidak berlubang ya. Ingat, gigi itu bisa berlubang. Apabila ada sisa makanan, kalian lupa gosok gigi, terus seperti itu, terus gosok gigi malam lupa, terus akhirnya makanan itu akan berubah menjadi asam yang bisa melubangi gigi. Nah itu. Selanjutnya, kalian gosok gigi agar bau nafasnya segar. Tidak bau ya, apalagi kalian kalau pakai masker, kalau bau nafasnya segar kan enak ya. Baik. Selanjutnya agar kalian giginya tidak sakit. Ana yakin di antara kalian tidak ada yang mau namanya sakit gigi. Sakit gigi itu nggak enak ya. Nanti pipinya bisa bengkak, bisa macam-macam. Nah itu. Baik, selanjutnya ada kebersihan rambut. Caranya gunakan topi saat beraktivitas di luar. Ini bagi ikhwan ya. Untuk akhwat kalian gunakan jilbab ya. Ini berfungsi agar melindungi rambut kita dari debu atau paparan sinar matahari langsung. Paparan sinar matahari langsung itu bisa merusak rambut ya. Selanjutnya kalian bisa keramas minimal ya 2 kali sehari dengan menggunakan sampo. Ingat, gunakan sampo ya, sampo rambut sesuai yang cocok dengan kalian. Selanjutnya, sisir rambut setelah mandi. Ini penting agar rambut kalian tidak kusut. Apalagi kalian habis keramas ya. Biasakan menyisir rambut setelah mandi. Selanjutnya, potong rambut bila mulai panjang atau bercabang. Kenapa harus dipotong saat rambut bercabang? Karena tanda-tanda rambut tidak sehat itu adalah bercabang. Bercabang di ujung itu menandakan rambut antum harus dipotong atau sudah mulai kusut dan mulai melingkar-lingkar. Nah itu bisa dipotong. Apabila kalian memiliki rambut yang lurus ininya ya, aslinya kok ujungnya melingkar-lingkar ini Ustadz, nah itu sudah waktunya dipotong ya. Selanjutnya kebersihan hidung. Nah, membersihkan hidung itu saat mandi dan wudhu. Itu ada peraturannya. Saat kalian berkumur itu sambil menghirup sedikit air, tidak sampai masuk ke paru-paru ya, hanya disedot lalu dikeluarkan lagi. Itu untuk mengeluarkan kotoran yang ada di hidung kita. Nah, perhatikan yang selanjutnya, jangan mengorek hidung dengan benda kasar seperti pensil, ada sendok, jangan ya. Saat membersihkan hidung kalian harus menggunakan benda yang bersih. Apabila tangan, kalian harus pastikan cuci tangan terlebih dahulu ya. Selanjutnya jangan mencabut bulu hidung. Nah ini penting, perhatikan, bulu hidung tidak untuk dicabut,
Fungsi dari bulu hidung, ini bukan kumis loh ya, tapi bulu yang ada di lubang hidung ya. Itu fungsinya adalah untuk menyaring udara kotor agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apabila sudah terlalu panjang kita tidak boleh mencabutnya, hanya boleh memotongnya ya. Apabila kita mencabutnya, itu akan berakibat ini ada pendarahan pada rambut yang kita cabut. Apabila terjadi pendarahan di situ, kumannya bisa masuk melalui bekas rambut itu tadi. Nah, itu bisa berbahaya. Kuman masuk melalui bekas luka ya. Selanjutnya, gunakan sapu tangan atau tisu untuk mengusap ingus saat kalian flu. Ana yakin kalian semua, bahkan Ana itu tidak ada yang tidak pernah flu, pasti pernah flu ya. Karena itu jangan malu-malu menggunakan sapu tangan atau tisu untuk mengusap ingus kalian ya. Jangan biarkan bergelantungan ya, harus tetap dibuang. Dan saat kalian PTM nanti apabila kalian flu, lebih baik kalian istirahat di rumah terlebih dahulu agar flu itu tidak menyebar ke teman-teman kalian. Baik. Selanjutnya ada kebersihan telinga. Kebersihan telinga. Nah, perhatikan, telinga adalah alat pendengaran yang harus kita jaga ya. Ingat, ini adalah alat pendengaran, sangat penting. Nah, caranya kalian bersihkan telinga dengan cotton bud ya, atau biasanya bentuknya plastik, ada kapasnya di ujungnya. Ingat, saat membersihkan telinga itu hanya bagian pinggir atau agak di luarnya, tidak sampai di dalam ya. Kita tidak dianjurkan membersihkan telinga sampai di dalam. Kenapa? Karena sejatinya kotoran telinga itu akan keluar sendiri apabila pinggirnya kita bersihkan ya. Ingat bagian pinggirnya agar tidak tersumbat ya. Kotoran telinga itu tidak menyumbat. Jadi pinggirnya kita bersihkan agar bisa keluar. Selanjutnya jangan membersihkan telinga dengan benda keras seperti lidi, tangan kalian ya, atau korek api. Jangan ya. Gunakan cotton bud. Ingat cotton bud yang masih bersih tentu saja. Selanjutnya, kalian harus menghindari suara keras atau suara yang bising dalam waktu yang lama. Contohnya, kalian lagi di jalan ada yang pakai knalpot yang berisik. Nah, jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama di belakang knalpotnya ya. Atau kalian sedang istirahat di sebelah bengkel. Bengkelnya itu suaranya kenceng. Nah, jangan lama-lama di situ. Ya, segera pergi agar telinga kita terhindar dari suara yang bising. Selanjutnya, ada kebersihan tangan. Ini sering kita bahas dalam masa pandemi ini, yang tentu saja tangan memang harus selalu jaga kebersihannya setiap saat ya, karena berfungsi memegang makanan dan organ tubuh yang lain seperti hidung, mata, dan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Nah, kalian harus mencuci tangan setelah beraktivitas. Ingat, ini sudah mulai masuk dalam 3M ya. Mencuci, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini salah satunya mencuci tangan setelah beraktivitas. Gunakan sabun tentu saja agar kumannya mati. Atau gunakan hand sanitizer apabila sulit ditemukan sumber air. Kalian bisa menggunakan hand sanitizer, dan hand sanitizer hanya bisa digunakan saat tangan kita tidak terlalu kotor. Apabila tangan kita sangat kotor, kita harus tetap menggunakan air dan sabun. Seperti itu. Selanjutnya ada kebersihan kaki. Caranya, kebersihan kaki ini, cara menjaganya adalah kita menggunakan sandal atau sepatu saat beraktivitas luar ruangan. Ini menjaga agar kaki kita terhindar dari benda tajam seperti serpihan kaca, batu, kayu, dan seperti itu ya, agar kaki kita aman. Selanjutnya, gunakan kaos kaki bila memakai sepatu. Saat kalian memakai sepatu, jangan langsung kaki masuk sepatu, jangan. Tapi gunakan kaos kaki terlebih dahulu. Dan kaos kakinya harus diganti paling tidak setiap hari ya, setiap hari ganti kaos kaki yang baru, karena kalau nanti tidak ganti akan bau ya. Selanjutnya kalian harus memotong kuku kaki kalian. Apabila kuku kaki tidak dipotong, itu mengakibatkan dia membentur bagian depan, atau biasanya kalau kalian pakai sepatu atau sendal yang ujungnya tertutup, itu bisa nabrak ke situ kukunya, nanti bisa bengkok dan masuk ke dalam
kulit, itu bisa menimbulkan luka dan sakit ya. Kalau dalam bahasa umumnya itu bisa cantengan nanti kalian. Nah, karena itu kalian harus rajin potong kuku kaki ya. Selanjutnya, ini yang harus kalian lakukan setiap hari, yaitu mencuci kaki sebelum tidur. Jangan biarkan kaki kalian kotor sebelum tidur. Nah, baik, itu saja penjelasan dari Ana. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Dan untuk pertemuan kali ini kita tidak membuat tugas praktek. Kalian cukup mengerjakan soal di Google Form ya. Nanti Ana akan kirimkan linknya agar kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Baik, sekian dari Ana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.